Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yuskartaji, NPM 18060114. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan berjudul tentang pengkajian tentang landasan teoritik dan studi kepustakaan. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama kelompok saya. Kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Kartika NPM 18060104, kemudian Endang Andriani 18060105, kemudian Apriani 18060113, kemudian saya sendiri Dea Yuskartaji 18060114, kemudian Ikhwan Abdul Wahid 18061115, kemudian yang terakhir Dian Nur Alif dengan NPM 18060129. Materi yang pertama, landasan teori. Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Menurut Kerlinger 1978 mengemukakan bahwa teori is a set of interlaid construct concept, definition and proposition that present systematic view of phenomena by specifying relation among variables with purpose of explaining and predicting the phenomena. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Lalu yang selanjutnya menurut William Wiersma 1986 menyatakan a theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Marx membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain, yang pertama teori deduktif, member keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Teori yang kedua yaitu teori yang induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positifis. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya, teori dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama, teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini biasanya memiliki sifat hubungan yang deduktif. Suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajek dan dapat diramal sebelumnya. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini, orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep teoritis atau induktif. Suatu teori juga dapat menunjuk suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Kegunaan teori dalam penelitian. Teori narrows the range of fact we need to study. Yang artinya, teori narrows kisaran kenyataan kita perlu mempelajari. Selanjutnya, teori suggests which research a processor likely to yield the greatest learning, yang artinya teori menyarankan mana penelitian a processor kemungkinan untuk menghasilkan greatest learning. Yang selanjutnya, teori suggests a system for the research to impose on data in order to classify them in the most meaningful way. Yang artinya, teori menunjukkan suatu sistem untuk penelitian untuk memaksakan data untuk mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Yang selanjutnya, teori sumaris what is known about object of the study and states the uniformities that lie beyond immediate observation. Yang artinya, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan uniformities yang berada di luar pengamatan langsung. Yang selanjutnya, teori can be used to predict further fact that should be found. Yang artinya, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Pengertian studi kepustakaan.
Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam sumber informasi. Yang pertama ada jurnal penelitian, yang kedua laporan hasil penelitian, yang ketiga abstrak, yang keempat narasumber, yang kelima buku, yang keenam surat kabar dan majalah, yang ketujuh internet. Kesimpulannya, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep dan definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Macam-macam sumber penelitian sangat beragam seperti jurnal, buku, abstrak, laporan hasil penelitian, narasumber, dan lain-lain. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.